Karena tiba waktunya kita memulai ibadah kita di dalam kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci, saya ucapkan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus untuk kita semua yang sudah hadir dan yang mengikuti secara online dan secara tunda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita muliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian dengan judul Walau 1000 rebah. Sedang kita bangkit berdiri. Pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan. Tetaplah Allah penolongku, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Dari awal kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya Tuhan Yesus. Benar Tuhan, jikalau kami berada di sisi-Mu Tuhan, apapun yang kami hadapi di hari-hari ke depannya, pasti Engkau memberikan kekuatan dan kemenangan demi kemenangan di dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Dengan itu Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang Kau beri dalam hidup kami, hingga kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, berbakti bersama-sama dengan saudara-saudara kami Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan.
Biarlah kami undang hadirat-Mu Tuhan, hadir di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, mengurapi ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Tuhan Bapa. Dan juga kami juga yang mengambil pelayanan di dalam ibadah ini Tuhan, Kau baharui hati kami sehingga kami beri yang terbaik Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan segala kuasa-kuasa kegelapan roh jahat yang tidak senang akan jalannya ibadah ini Tuhan, kami satukan hati kami Tuhan, kami mau hancurkan hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah roh kemuliaan-Mu yang terpancar di dalam ibadahnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa permohonan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya Bapa, amin. Silakan doa kembali. Kita naikkan pujian selanjutnya, besarkan nama Tuhan. Betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. ya puji bagi Tuhan. Kita naikkan pujian selanjutnya, nama Yesus berkemenangan, dari buku Kidung Mempelai. Saya undang kita bangkit berdiri. Ada satu nama yang luar biasa, itu nama Yesus, mempelai priaku, yang di surga dan di bumi, dan di bawah bumi, akan bertelur kepada nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kuasa besar, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Di dalam nama Yesus mujizat pun terjadi. Nama Yesus kemenangan. Dari awal. Ada satu nama yang luar biasa, itu nama Yesus, mempelai priaku, yang di surga dan di bumi, dan di bawah bumi, akan bertelur kepada nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kuasa besar, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Di dalam nama Yesus mujizat pun terjadi. Nama Yesus berenang. Nama Yesus, nama Yesus. Nama Yesus berenang.
Ya, silakan kembali. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kita akan mendapatkan kemenangan. Yang penting kita mau tetap setia di dalam Tuhan dan melakukan setiap firman-Nya dengan kebenaran. Kita angkat pujian selanjutnya. Akulah kepunyaan Tuhan sendiri, dari buku Kidung Mempelai. Sebab kebaikan-Nya, bersyukur sebab kasih setia-Nya, Tuhan yang menciptakan dan menebus kita, dan Dia memanggil nama kita, Dia mempelajari yang penuh kasih dan setia. Akulah kepunyaan Tuhan sendiri. Yes, yes, yes. Kau juga kepunyaan Tuhan sendiri. Yes, yes. Kita kepunyaan Tuhan sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, puji bagi Tuhan. Kita milik kepunyaannya Tuhan. Dengan itu marilah kita dengan bersyukur dan dengan penuh sukacita datang di hadirat Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan menerima firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita. Kita beri hati kita yang baik untuk ditaburi firman-Nya, sehingga bertumbuh untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita angkat pujian Bertahan dan Kuatlah dari buku Kidung Mempelai. Saudara kita semuanya bangkit berdiri. Bertahan dan kuatlah. Bertahan Dan kuatlah saat pencobaan silih berganti. Meskipun tak kau mengerti mengapa hal itu terjadi, pandanglah kasih mempelai surga. Dia tahu segala kesusahanmu, mengerti tetesan air matamu. Pada salib Dia tanggung segalanya. Percaya, percaya, semua indah pada waktunya. Firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Berpegang firman-Nya, bagai emas murni yang telah teruji. Bertahan dan kuatlah. Kor sekali lagi, kor. Percaya, semua indah pada waktunya. Asal kau berpegang firman-Nya, bagai emas murni yang telah teruji. Bertahan dan kuatlah. Bertahan dan kuatlah. Bertahan dan kuatlah. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Benar Tuhan, di hari-hari terakhir menjelang kedatangan-Mu kedua kali,
Seluruh dunia sedang mengalami pencobaan. Karena kami masih ada di dunia ini, kami pun merasakan dampaknya. Tetapi kami yakin kalau kami dicobai tidak akan pernah melampaui kekuatan kami. Dan Tuhan akan membuka jalan keluar sehingga kami cakap menanggungnya. Pencobaan bukan untuk menghancurkan kami, tapi membuat iman kami semakin bertambah-tambah, semakin menaik sampai kami memiliki iman yang sempurna. Berfirmanlah Tuhan, bukakan rahasia firman-Mu. Biarlah pemberitaan firman-Mu bisa menjadi solusi dan jawaban atas semua pergumulan kami. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi saudara sekalian yang sudah hadir dalam ibadah pendalaman Alkitab hari ini pada Rabu tanggal yang ke-10 ya. Tanggal 10 sekarang? Ya. 10 bulan Februari 2021. Ya. Mari kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan. Kita masuk pada kitab Wahyu pasal 6 ya. Dan kita sekarang masih pada ayat 7 dan ayat 8 mengenai materai yang keempat. Materai yang keempat. Materai yang pertama, kuda putih, mengenai penginjilan. Ya, putih itu suci, kuda itu kuasa, ya, kuasa Roh Kudus, ya, yang akan memberitakan firman Tuhan ke seantero bumi, ya. Kemudian materai kedua yaitu kuda yang berwarna merah, yaitu peperangan, pertumpahan darah. Kemudian kuda materai yang ketiga yaitu kuda hitam, ya, di mana harga-harga akan membumbung naik. Secupak gandum sedinar. Secupak gandum kira-kira seliter, harganya sedinar. Sedinar itu upah seorang pekerja harian. Ya, upah seorang pekerja harian hanya bisa membeli beras kira-kira 1 liter. Berarti harga nanti akan naik 1 liter kurang lebih 150 lah, 150 ribu lah, kira-kira 1 liter. Bisa kebeli? Nah, ini kata Alkitab ya. Ya. Ya, sekarang materai yang keempat, silakan. Wahyu 6 ayatnya yang ke-7. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut. Ya, kuda hijau kuning, 2 warna, hijau dan kuning, loreng-loreng. Ya. Ya, terus. Dan kerajaan maut mengikutinya. Ya, yang ini mengenai kerajaan apa ini? Kerajaan maut. Maut itu kematian. Kematian. Terus. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan
dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Ya, akan membunuh manusia berapa orang? Hah? Seperempat atau 25% manusia mati oleh sebab pedang. Pedang itu sudah menyangkut perang. Ya, perang, penghukuman. Ya, kemudian dengan kelaparan, mati kelaparan. Ya, tidak punya uang membeli beras, atau mungkin uang tapi makanan hilang, tidak ditemukan makanan. Ya, banyak manusia mati kelaparan, kemudian mati karena sampar. Ya, corona termasuk sampar enggak? Ya, termasuk sampar, ya. Dan dengan binatang buas yang di bumi. Binatang buas apa itu? Singa, orai, buaya, terus ular, ulangin lagi, terus apa lagi? Apa namanya? Nyamuk. Nyamuk. Apa itu yang Aegypti apa namanya? Nah, ya sudah lupa nyebutnya. Ya, apalagi yang bisa membunuh manusia, binatang bisa membunuh manusia. Ya, kalau apa? Nggak kedengaran? Oh, kalajengking. Lupa saya kalajengking itu yang mana? Kalajengking. Kalajengking itu apa ya? Oh ya, kalajengking itu apa? Oh ya, yang wah itu berbisa itu, ya bisa berhari-hari nanti baru sembuh kalau baru sekali gigitan, ya kalajengking. Ya, jadi banyaklah nanti yang membuat manusia mati. Ya, manusia digerogoti binatang, digerogoti penyakit, ya kelaparan. Ya, sampai mati berapa banyaknya? Seperempat. Ya, jadi ini diberitahu ya supaya kita mencari tempat perlindungan. Supaya kita mencari tempat perlindungan. Ya, pangkat nggak bisa menyelamatkan, uang tidak bisa menyelamatkan, kegagahan nggak bisa menyelamatkan. Ya, kita selamat karena juru selamat. Amin. Kita memiliki juru selamat. Juru selamat itu berarti cakap, mampu menyelamatkan. Ya, kalau umpamanya sopir mungkin SIM apa yang paling tinggi ya? Ya, B2. SIM B2. Kalau orang punya SIM B2 mobil pangsa dia wah, tapi kalau baru SIM A bawa truk gandengan, wah bisa masuk jurang. Ya, bisa masuk jurang karena belum mahir. Tapi Tuhan kita itu juru selamat karena ada pengalaman selamat dari segala bentuk pencobaan. Semua bentuk pencobaan yang pernah diderita oleh manusia pernah Tuhan Yesus alami. Ya, lapar pernah, puasa pernah, 40 hari 40 malam tidak makan tidak minum. Ayo, siapa saudara yang sudah pernah puasa 40 hari 40 malam? Nggak ada. 3 hari 3 malam udah pernah? Belum. Ada di sini yang sudah 3 hari 3 malam. Nah, saya sudah berapa kali 3 hari 3 malam dulu ya, 4 hari pernah ya.
4 hari dulu pernah, ya. Jadi waktu itu mau sekolah Alkitab, aduh, diterima enggak, nah, ya, diterima enggak, puasalah. Akhirnya diterima sekolah Alkitabnya waktu di Lempiner tahun 83, ya, 83 diterima, itu ya. Jadi kalau dalam kesulitan masih doa biasa belum berhasil, tingkatkan dengan puasa. Amin. Ya, kalau nggak bisa 3 hari 3 malam, ya sehari semalam. Ya, udah pernah puasa ini? Sehari semalam udah pernah? Hah? Sudah pernah ya? Dilatihlah. Ya, latihlah dirimu beribadah. Puasa itu ibadah. Dilatih. Ya, dilatih. Jangan hanya makan doang kerjanya. Ya, jangan hanya makan. Ya, terutama ya entah kita dalam keadaan kelimpahan, banyak makanan, dicoba dulu puasa. Nah, umpamanya tidak ada uang juga, ya puasa. Ya, puasa. Ya, dilatih puasa. Dalam Alkitab yang puasa 40 hari 40 malam itu, kalau saya nggak salah, 1 Musa. Ya, kedua Yohanes Pembaptis. Ketiga Tuhan Yesus. Ya, Musa untuk menerima kemah suci. Ya, menerima kemah suci ini 40 hari 40 malam dia puasa. Jadi ini didapat bukan gampangan, bukan murahan nih. Jadi buat puasa 40 hari 40 malam. Waktu turun dari gunung, dia bawa 2 loh batu. Ternyata Israel menyembah anak lembu emas. Akhirnya 2 loh batu dipecahkan. Kalau tidak dipecahkan berarti hukum berlaku. Salah satu isi hukum itu adalah jangan membuat patung untuk disembah. Ternyata Israel membuat patung disembah. Berarti ini harus mati semua Israel. Harus mati. Tapi dipecahkan sama dia. Ya, loh batu yang pertama. Jadi hukum tidak berlaku. Akhirnya dia naik kembali ke gunung Horeb, gunung Sinai, puasa lagi 40 hari 40 malam. Hebat nih Musa ini, ya. Dan Musa, Alkitab mengatakan dia berhadapan muka dengan Tuhan. Muka dengan muka. Ya, berbicara langsung dengan Tuhan. Ini hebatnya Musa. Ya, baru dia bawa itu 2 loh batu itu, ya. Nah, itulah hukum, 10 hukum. Dan 10 hukum itu sekarang sudah diringkas menjadi 2 hukum yang disebut hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap apa? Akal budimu, kekuatan. Ya, kasihi Tuhan Allahmu. Mengasihi Tuhan itu bukan setengah-setengah. Karena Tuhan juga mengasihi kita dengan sepenuh hati. Sampai berkorban untuk kita. Mati di atas kayu salib. Kemudian hukum yang kedua adalah yang sama dengan itu. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Hukum yang pertama mengasihi Tuhan Allah. Hukum yang kedua mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Nah, hukum yang pertama tadi apa? Mengasihi Allah. Ya, dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap kekuatan. Ya, segenap kekuatan. Jadi mengasihi Tuhan bukan setengah-setengah hati, ya, sepenuh hati. Dan mengasihi sama seperti kita mencintai, mengasihi diri kita sendiri. Ya, makanya disebut kalau umpamanya
Dicubit sakit, jangan mencubit orang. Dipukul sakit, jangan memukul orang. Ya. Jadi ada pepatah mengatakan kalau engkau dilempar dengan batu, lemparlah dia dengan apa? Kalau engkau dilempar sama musuhmu dengan batu, lempar dia dengan apa? Pisang. Lempar dengan pisang. Pas dia kena pisang itu empuk, enak lagi. Ya, kalau saudara lempar dia dengan batu, waduh, malah kalau pipi kananmu ditampar, kasih juga pipi kirimu. Kalau kau disuruh berjalan 2 mil, 1 mil berjalan dengan dia 2 mil. Itu ya. Jadi ditampar pipi ini adalah perasaan, ya. Jadi korban perasaan. Korban apa? Perasaan. Ditampar. Ya memang korban perasaan. Tapi kalau sudah ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, mau tampar mana lagi dia? Habis perkara, iya kan? Coba saudara ditampar, saudara tampar dia, digelutlah ya. Yang satu ngambil pisau, akhirnya jadi ada yang celaka, ya. Nah, yaitu hukum kasih. Hukum apa? Kasih. Ya, Alkitab mengatakan jangan ada musuh. Jangan ada musuh. Kita ingat pepatah mengatakan kalau orang punya sahabat 1000 masih kurang. Tapi kalau punya musuh 1 itu sudah terlalu banyak. Ya, musuh 1 sudah terlalu banyak. Ya, ada musuh ini? Ya, ada? Ada enggak? Ya, mungkin saudara dirugikan atau dikecewakan atau dicaci, ya. Lalu saudara memusuhi dia. Mulai sekarang saya tidak mau lagi berteman dengan dia. Ya, saya tidak mau ketemu dengan dia. Pas bertemu di jalan mau berpapasan, akhirnya menyimpang dari jalan lain. Ya, jangan ada musuh. Amin. Contoh Tuhan Yesus, ya, walaupun sudah dicaci, dimaki, disalib, tidak membalas dengan caci maki, tapi menyerahkan kepada Allah, hakim yang adil. Ya, diserahkan semua kepada Bapa, kepada Tuhan. Alkitab mengatakan jangan balas. Ya, jangan balas. Ya, kalau musuhmu lapar, beri dia makan. Kalau dia haus, beri dia minum. Dengan demikian engkau menaruh bara api di atas kepalanya. Ya, menaruh apa? Bara api di atas kepalanya. Ya, kalau dia tidak mau sadar, kalau dia sadar, itu orangnya orang baik. Ya, orang baik dia. Ya, akhirnya hubungan kembali terjalin. Hubungan kembali terjalin. Ya, memang kita ini di dunia ini tidak semua yang kita hadapi, ya, baik dalam berbisnis, bekerja, berusaha, tidak semua orang jujur, tidak semua orang baik. Ya kan? Ya, ada saja orang yang bermotivasi tidak baik, ya, tetapi tidak boleh kita memusuhi orang. Tidak boleh membenci orang. Amin. Itu kata kita, berdamailah dengan semua orang. Berdamai dengan semua orang. Jadi kemanapun kita pergi tidak ada musuh. Kita tidur enak. Tidur enak. Paling celaka kalau sudah tidur nggak bisa, saudara. Ya, tidur jam 8 sampai jam 10 belum tidur. Nggak bayangkan tadi, bagaimana caranya aku nggak balas. Ya, sudah jam 10 sampai jam 12 nggak tidur, sampai jam 2 pagi nggak tidur. Ya, akhirnya kekurangan tidur. Ya, yang rugi saudara. Tapi kalau saudara mengampuni dia, ya, habis perkara. Amin. Habis perkara.
perkara saya ampuni dia Tuhan. Ya, mengampuni seperti Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, jadi itulah hukum kasih. Ya, hukum apa? Hukum kasih. Ya, jadi jangan kita ikut dalam namanya membunuh. Ya, nah, kita ini harus mengampuni. Ya, itu yang terbaik. Ya, mengampuni. Ya, jadi mulai sekarang ingat dulu, mungkin ada di dalam hati mungkin pada orang lain, ya, atau kita menyakiti hati orang lain. Ya, mengecewakan orang lain. Ya, kita sendiri mengambil inisiatif supaya berdamai. Maafkan saya salah. Ya, maafkan. Ya, di antara suami istri berdamai enggak ini? Damai? Ya, aman semua suami istri? Di antara mertua dengan mantu, damai enggak nih? Akur? Ada sebuah cerita ini. Sebuah apa? Cerita. Jadi ada seorang mantu dongkol kepada karena serumah dengan mitoha dengan mertua serumah. Dongkol itu si mantu itu waktu mertuanya menghadap ke sana, dia pas dia begini. Mertuanya lihat. Ayo, bagaimana itu? Ini bukan dongeng, ini betul-betul nih. Ya, betul-betul ya. Jadi usahakanlah di antara mertua dengan mantu akur. Amin. Akur. Ya. Damai itu indah. Ya. Damai itu indah. Kenapa saudara? Karena membenci itu sama dengan membunuh. Ya, membenci itu sama dengan membunuh. Ya. Coba di mana ayatnya itu, siapa tahu? Ayo. Coba membenci sama dengan membunuh. Ya. 1 Yohanes berapa itu? Ya. Ayo. Udah? Di HP itu cari itu gampang. Ayo. Membenci, membunuh. Nah. 1 Yohanes berapa? Ya, 1 Yohanes 3 ayat 15. Perhatikan. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Terus? Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi tidak boleh membenci orang. Tidak boleh membenci sesama. Ya. Tidak boleh membenci. Kalau tidak boleh membenci berarti mengasihi. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya, jadi kita ini masih banyak kekurangan. Masih banyak kekurangan. Ya, kita harus mengasihi sampai mengasihi musuh. Sampai mengasihi apa? Musuh. Ya. Coba kasihilah musuhmu. Di mana ayatnya? Coba. Ayo. Kasihilah musuhmu. Matius berapa itu? Coba cari itu. Di HP itu gampang tuh. Kasih musuh langsung muncul. Udah ketemu? Ya? Matius berapa? Matius 5 ayat
Empat berapa? 44. Perhatikan. Matius Boleh ayat dari atasnya dulu, 43, perhatikan. ayatnya 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ini hukum Taurat memang begitu, membenci apa? Musuh. Tapi perjanjian baru beda. Hukum perjanjian baru, hukum kasih, sampai bisa mengasihi musuh. Amin. Sampai bisa mengasihi apa? Musuh. Itu sempurna. Karena kasih itu sempurna. Ya, kasih itu sempurna. Iman, harap dan kasih. Ya, iman itu halaman, harap itu ruang suci, kasih itu ruang maha suci, sempurna. Ya, sempurna. Ya, terus. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuh. Ya, kasihi musuh. Mengasihi musuh seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita bertanya, kita udah sempurna sekarang? Setelah mendengar ini, jauh ya. Belum apa-apa kekristenan kita ya. Masih jauh ya. Tapi ini firman Tuhan, karena kita ini zaman akhir. Ya, ingat zaman akhir ini gereja dituntut oleh Tuhan sampai sempurna. Amin. Sampai apa? Sempurna. Ya, sudah harus ruang maha suci. Ya, gereja Tuhan zaman itu ruang maha suci. Harus sempurna. Harus sempurna. Bisa hidup dalam kasih sampai mengasihi musuh. Amin. Sampai mengasihi musuh. Banyak orang membenci kita, tapi tunjukkan kita ini terang, anak-anak Tuhan, mengasihi semua orang. Amin. Nah, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, ada dulu kalau engkau dilempar batu, lempar pisang. Nah, itu perumpamaan. Ya, jadi tidak boleh ada musuh. Ya, hidup kita ini dibungkus dengan kasih. Ini mempelai wanita, lihat tuh, matahari. Pakaian apa? Matahari. Ini Allah, terang semua. Hidup dalam terang. Kasih itu terang. Harus terang. Berpijak pada bulan. Bulan itu dalam tanda darah, korban Kristus. Bintang itu Roh Kudus. Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini yang menyalut mempelai. Allah Tritunggal itu pakaian mempelai. Tidak ada manusia di dunia ini berpakaian matahari. Tidak ada yang bermahkotakan bintang. Tidak ada yang berpijak pada bulan. Hanya mempelai Tuhan. Dia tampil disalut oleh matahari. Coba Wahyu 12 ayat 1, perhatikan. Wahyu 12 ayat yang pertama, perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Satu tanda besar di langit ini dilihat nanti oleh mata. Banyak mata melihat, ada perempuan bersalutkan matahari. Terus Seorang perempuan berselubungkan matahari. ya, berpakaian matahari. Bersalut berpakaian matahari. Terus Dengan bulan di bawah kakinya. bulan di bawah kaki. Jadi bukan asal ditulis-tulis ini gambar-gambar, bukan. Ini dalam Alkitab. Ya, terus Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. bintang di atas kepala. Ya. Bintang itu tadi apa? Roh Kudus. Ingatlah orang Majus dipimpin oleh
bintang. Dari mana? Dari timur. Timur itu mana? Timur itu tempat matahari terbit. Matahari terbit. Allah kita adalah matahari. Kasih dan kemuliaan Dia berikan. Amin. Bulan itu lambangnya Allah Anak. Bintang Allah Roh Kudus. Ya, matahari Allah Bapa. Bintang, ingatlah bintang. Ya. Bintang menuntun orang majus sampai kepada bayi, kepada penyembahan. Ya, 3 orang majus itu membuka harta benda mereka, emas, mur, kemenyan, ya, mereka persembahkan. Ya, mereka persembahkan kepada bayi Yesus yang sudah menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Kalau manusia menjadi Allah nggak bisa. Nah, tahun 80-an ini maaf aja dulu Gaddafi dulu presiden apa itu? Libya ya. Dijuluki apa? Allah. Ya. Napoleon Bonaparte dulu pernah menyamakan dirinya Allah. Nah, ternyata Muammar Gaddafi seorang anak yang nembak dia. Jangan tembak aku. Tak, mati. Nah, ya, jangan meninggikan diri. Siapa meninggikan diri akan direndahkan, akan jatuh. Siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Amin. Siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Yesus itu Allah merendahkan diri menjadi manusia, menjadi hamba, bahkan turun ke bagian bumi yang paling dalam. Merendahkan diri serendah-rendahnya. Ya. Tapi dari situ dia naik ke tempat tinggi. Amin. Naik ke tempat tinggi. Siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Ya, belajar merendahkan diri. Ya. Belajar merendahkan diri. Dimanapun ya kita berada, ya kita jangan sekali-kali menyombongkan diri. Orang bisa sombong mungkin karena harta, karena rupa, karena pintar, ya karena ada kelebihan. Ya, tapi dia Tuhan Yesus, dia sempurna, tetap dia rendah hati. Amin. Marilah padaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan. Ya, kita kalau mau jadi berkat, kita harus belajar menjadi orang yang rendah hati. Amin. Nanti kita lihat, kalau kita sudah merendahkan diri, nanti Tuhan yang meninggikan. Kalau Tuhan yang meninggikan, tidak ada orang bisa merendahkan. Ya, lihat aja Raja Nebukadnezar. Raja siapa? Raja Nebukadnezar. Ya, dia menyamakan dirinya dengan apa? Allah. Ya, akhirnya apa? Tuhan rendahkan dia. Akhirnya dibuat dia menjadi binatang. Menjadi apa? Binatang. Hatinya hati binatang, semua jadi binatang. Di istana dia tinggal, mau jadi binatang, dia cari, tinggalkan istana. Akhirnya dia tinggal di hutan-hutan. Makanannya apa? Rumput. Tiap pagi embun datang, malam juga begitu. Ya, seorang raja besar yang menguasai seluruh dunia bisa menjadi binatang karena meninggikan diri. Setelah dia sadar, kok aku raja, kok jadi binatang, makananku rumput, ya, aku basah dengan embun. Setelah dia sadar, baru Tuhan kembalikan dia pada pangkatnya.
menjadi raja kembali. Raja Nebukadnezar 7 tahun, 7 masa direndahkan. Ya. Nah, jadi kita mau belajar supaya merendahkan diri. Amin. Amin. Berbahagialah orang yang rendah hati. Amin. Rendah hati itu modal hidup. Ingatlah, modal hidup cukup rendah hati. Ya, cukup rendah hati. Jangan sombong. Ya, jangan sombong. Orang sombong itu dibenci oleh Tuhan. Tapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Ayat terakhir coba cari deh. Ya, Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Coba di HP itu, ayo. Ya, udah ketemu? Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Menentang orang congkak atau sombong, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Udah ketemu? Mengasihani orang yang rendah hati. Menentang orang yang congkak sombong. Mengasihani orang yang rendah hati. Udah ketemu? Apa? Berapa? Apa? Ya, ini terakhir ya. Mari. Yakobus 4 ayat 6. Ya. Nanti pada perjalanan tampil ke depan. Ya. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita. Ya, Yakobus 4 ayat 10. Ya. Ya. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Terus, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Ya, berapa? Apa? Yakobus 4 ayat 6. Gak apa-apa. Ya, terus Yakobus 4 ayatnya yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita, benar? Ya, terus lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, ya. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Allah mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan menentang orang yang congkak, yang sombong. Mari kita mau belajar rendah hati, terutama di hadapan Tuhan. Ya, merendahkan diri. Kalau orang sudah merendahkan diri pasti ditinggikan. Ingatlah, ada 2 orang datang ke bait Allah berdoa. 1 ahli Taurat, ya, 1 pemungut cukai. Ahli Taurat itu dia datang langsung ke depan, dia busungkan dadanya. Dia mengatakan, aku bersyukur padamu Tuhan langit dan bumi. Aku tidak perampok, aku tidak pencuri. Dan dia tunjuk itu pemungut cukai. Aku tidak seperti dia pemungut cukai. Tapi pemungut cukai dia tidak berani melihat ke atas. Dia pukul dirinya, dia berkata, Tuhan kasihani aku orang berdosa. Tuhan kasihani aku. Orang ini pulang ditolong dan dibenarkan oleh Allah. Mari kita mau datang, ya. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Ya, kita duduk kepala. Bubuhkan berkat-Mu pada perjamuan suci ini. Layakkan kami melayani, layakkan jemaat-Mu untuk menerima.
Korbanmu yang besar berguna menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, membangkitkan yang mati rohaninya. Dan kami yakin kuasa korbanmu perjamuan suci akan nyata bagi kami. Lewat firman yang kami dengar dan perjamuan suci yang kami terima. Kami melihat kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari, dijalankan, sudah bisa. Ya, sambil nyanyikan. Ya. Kasih Dari surga memenuhi tempat ini. Amin. Kasih dari Bapa surgawi. Amin. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Amin. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Kalau ada yang belum kebagian bisa katakan. Kasih dari Kalau sudah semua kita bangkit berdiri. Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir. Kita berdiri. Kur. Mengalir, 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 mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir, 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 mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita mohon ampun atas segala dosa kita. Banyak dosa-dosa kita. Mohon ampun. Setelah kita mohon ampun, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus.
Mari angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita mohon ampun, kita makan dalam nama Tuhan. Mari sejenak kita menyembah Tuhan, bersyukur buat korban yang besar yang menolong kita, buat firman yang sudah menjawab semua persoalan kita. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dia sanggup menolong saudara, melindungi saudara, terutama di masa COVID ini. Persembahkan hidupmu kepada Tuhan, serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan, supaya Dia melindungi engkau, memagari engkau, sehingga kau merasa aman di rumah, di luar rumah, di sekolah, di kampus, dimanapun saudara berada, merasa aman dalam perlindungan Allah. Alkitab mengatakan aman dalam lindungan Tuhan. Tolong semua anak-anakmu Tuhan, dimanapun mereka berada. Kalau ada dalam kesulitan, bukakan bagi mereka Tuhan jalan, dan tolong semua dalam kesulitan supaya mereka bisa menyelesaikannya. Kalau ada yang sakit, jamah sembuhkan penyakit mereka Tuhan. Kalau mereka belum mendapat usaha pekerjaan, Tuhan ciptakan usaha pekerjaan bagi mereka Tuhan. Kalau usaha mereka sudah mulai gulung tikar Tuhan gara-gara pandemi ini, kami berdoa Tuhan berkati, bangkitkan kembali. Tuhanlah sumber pertolongan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan, mungkin bagi orang percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin doa-doa kami dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan, kita nyanyikan lagu, kita jalankan persembahan. Ya, ini masih baksos ya, kita pakai untuk membantu ya jemaat, juga lingkungan di mana kita berbakti ya. Kita nyanyikan Allah sanggup. Apa yang kau pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara, dan bagi saudara mengikuti secara online, kami ucapkan terima kasih buat kesetiaan saudara, dan Tuhan memberkati saudara ya. Sebagai wadah jemaat bagi kita, hari Sabtu ibadah remaja muda online,
Kita kembali di sini berbakti 7.30. Ya, kemudian di Permata 10.30. Selasa depan kita ada doa puasa. Hari Rabu kita kumpul kembali. Kita doakan mereka yang kurang sehat. Ya, kita doakan yang sakit, Pak Nabi Tupulu. Ya, ayah dari saudari Pilna, kemudian Opu Orin, Mama Hendra, Sus Lydia atau Bu Lydia, ya Pak Lewi juga kurang sehat. Ya, ada lagi? Ya, kalau tidak lagi kita tutup dalam doa. Haleluya. Kami berdoa buat nama-namanya disebut Tuhan. Tolonglah mereka supaya Engkau menghampiri, melawat mereka. Tuhan jamah mereka, Tuhan pulihkan mereka. Kami berdoa ampuni segala dosa kesalahan mereka. Kalau mereka sakit karena kekurangan, kelemahan, karena dosa, ampuni Tuhan. Sebab tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kalau ini datangnya penyakit dari kuasa kegelapan, kami mau tolak, kami mau usir sakit penyakit apapun dari virus, baksil, kuman. Kami doakan dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Darah Yesus menguduskan engkau. Firman Allah menyembuhkan engkau. Firman Allah disampaikan bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu semua. Dan biarlah mereka menikmati rasa damai, tenang di tengah pandemi ini. Kami tetap merasa damai dan kami tetap setia kepada Tuhan. Keluarga Ibu Susan berkati, anak mantu, cucu, keluarga semua dalam lindungan Tuhan. Berkati iman mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tetangga kami di sini berkati Pak RT, Pak Lurah, Pak RW juga, Pak Camat kami yang baru Tuhan berkati, Pak Wali Kota Bandung berkati juga Tuhan. Bapak Gubernur kami, Pak Ridwan Kamil juga, Pak U berkati, Presiden kami Pak Joko Widodo, Pak Maruf Amin, Tuhan berkati, TNI Polri juga berkati semua Tuhan. Terima kasih semua stakeholder pengambil keputusan di negara ini. Tuhan kiranya memberkati, menjaga mereka. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat pulang. Tuhan Yesus beserta. Ya, anak muda bisa